Hai semuanya, pernah kepikiran gak sih kalau musik yang sederhana, akustik, tapi rasanya deket banget gitu sama kehidupan kita? Nah, itulah yang disebut musik folk. Musik yang lahir dari cerita rakyat, tradisi, dan suara-suara keseharian. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Apa itu musik folk? Aku Bara Maulida Jindi Latifah dari kelas 11C akan menjelaskan tentang apa sih musik folk itu. Musik folk itu ibarat suara hati rakyat. Ia muncul dari tradisi, dinyanyikan secara turun-temurun, dan isinya penuh cerita tentang cinta, perjalanan, hidup, sampai kritik sosial. Oke, jadi ciri-cirinya dia itu menggunakan instrumen akustik seperti gitar, harmonika, atau mandolin. Liriknya jujur dan bercerita, melodinya juga sederhana dan mudah diingat. Suasananya hangat, dekat, dan apa adanya. Pokoknya, folk adalah musik yang tidak butuh kemewahan karena kekuatannya ada pada cerita. Nah, karena kita udah tahu tentang apa itu musik folk, jadi kita akan membahas sedikit tentang sejarah musik folk. Awalnya, folk berkembang di Eropa, lalu menyebar ke Amerika lewat para imigran. Tahun 1960-an, musik ini meledak lewat tokoh-tokoh kayak Bob Dylan dan Joan Baez yang sering menyuarakan isu sosial. Nah, masuk ke tahun 2000-an, muncullah gelombang baru dengan warna yang lebih lembut dan modern. Modern folk dan indie folk seperti Bob Iver, Fleet Fox, atau The Lumineers. Nah, dalam genre folk juga memiliki subgenre yang bernama indie folk. Oke, langsung kita bahas. Apa sih genre indie folk itu? Indie folk adalah versi lebih modern dari musik folk. Tetap akustik, tetap bercerita, tapi tampil dengan estetik. Lebih eksperimental dan biasanya juga dia lahir dari musisi independen. Ciri-cirinya, vibe-nya itu kayak melankolis dan lembut gitu. Produksi juga minimalis tapi pastinya estetik. Harmoni vokal yang unik dan lirik yang lebih personal atau introspektif. Indie folk ini juga adalah folk yang tumbuh dari kamar tidur, bukan dari studio mahal. Langsung saja kita lanjut ke pembahasan yang keempat, perkembangan indie folk di Indonesia. Di Indonesia, indie folk mulai naik sekitar tahun 2000-an. Berkembang lewat komunitas kecil, ruang kreatif, festival independen, dan tentu saja media digital. Musisi Indonesia memadukan folk dengan budaya lokal, instrumen etnik, lirik puitis, bahasa daerah, dan tema keseharian yang sangat dekat dengan kita. Alhasil, indie folk Indonesia punya karakter yang sangat unik, hangat, intim, penuh cerita, dan pastinya sangat menenangkan para pendengarnya. Dengarkanlah salah satu lagu yang bergenre indie folk, Sampai Jadi Debu. Badai Tuhan telah berlalu, salahkah ku menuntut mesra? Tiap pagi menjelang kau di sampingku, ku aman ada bersamamu selamanya, sampai kita tua, sampai jadi debu. Ku di liang yang satu, ku di sebelahmu.
Lagu-lagu yang baru saja kita dengarkan tadi ini sangat kuat pada storytelling, akustik, dan nuansa intim. Itulah yang membuatnya masuk ke dalam kategori folk. Karena kita sudah tahu tentang musik folk, pastinya kita bertanya-tanya, kenapa sih musik folk itu sangat disukai oleh generasi sekarang? Jadi, folk punya cara bercerita yang sangat sederhana, tapi pastinya sangat ngena. Liriknya dekat dengan kehidupan kita, tentang keresahan, perjalanan hidup, jatuh cinta, atau masa-masa sulit yang kadang susah untuk diceritakan ke orang lain. Musiknya pun pelan, akustik, dan calming. Pas banget buat nemenin malam, belajar, atau nulis jurnal. Selain itu, folk juga estetik banget. Makanya sering kamu dengar di video-video yang vibe-nya tenang, cozy, dan penuh ambience. Dan yang bikin folk terasa spesial, musik ini nggak butuh panggung besar. Justru paling terasa ketika dinyanyikan di ruangan kecil, di kafe, di kamar, atau mungkin di gigs yang konsepnya intimate bareng teman-teman. Pastinya ada kedekatan yang sulit ditemukan di genre lain. Jadi, bukan hal aneh kalau generasi sekarang sangat jatuh cinta sama musik folk. Karena folk itu sangat hangat, jujur, dekat, dan punya cara sendiri untuk membuat hati kita merasa pulang. Mungkin karena kau sedang cantik-cantiknya. Pokoknya musik folk itu adalah musik yang tidak butuh kemewahan karena kekuatannya ada pada cerita. Jadi itulah dunia musik folk dan indie folk. Musik yang sederhana tapi punya kekuatan besar dalam bercerita. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka genre ini, coba explore karya musik lokal karena folk Indonesia punya keindahan sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tak ada lagu yang paling cinta.